Bandung emang nggak pernah diam. Lini bisnis baru terus bermunculan, bos. Dari taman begini aja bisa muncul ide bisnis yang cuan loh. Iya, bos. Keliling taman naik skuter listrik yang lucu-lucu. Asli, vibe ceilingnya dapet banget. Yuk kita kenalan dulu sama sosok di balik usaha yang mau dikulik ini. Halo bos, saya Bintang Priambodo, saya founder dan CEO dari Papa Scooter. Kalian bisa main di Kiara Art Tapak Bandung mulai dari 15.000 dengan berbagai macam wahana yang ada di sini, berbagai macam skuter listrik, kalian bisa berkeliling Kiara Art Tapak. Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Siapa sangka, dari sebuah ide sederhana untuk menyewakan skuter listrik di taman kota, lahirlah bisnis yang kini bikin cuan setiap hari. Inilah kisah Papa Scooter, bukan sekedar kendaraan, tapi solusi mobilitas yang jadi gaya hidup loh, bos. Saya berawal dari menyewakan skuter listrik sebanyak 7 unit. Dan di sebuah tenda kecil lah, di kawasan Kiara Art Tapak ini di pinggir jalan. Mungkin kalau yang habis pandemi dulu pernah main ke sini ya, awal mula Papa Scooter di pinggir jalan sana. Belum ada tempat dan unitnya benar-benar hanya sedikit lah pada saat itu. Bos, suksesnya usaha ini bisa dilihat dari berkembangnya unit yang dimiliki Pak Bintang. Dari memulai bisnis hanya dengan 7 unit skuter listrik, sekarang sudah beranak pinak hingga ratusan unit loh, bos. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu kami terus berkembang sampai dengan saat ini di kawasan Kiara Art Tapak sendiri kami kalau bicara mengenai unit udah sekitar 200-an lah unit di sini. Kalau tempat sih kita kurang lebih 3-4 tempat lah saat ini tuh gitu. Cuma memang yang bicara paling besarnya saat ini mainnya adalah di kawasan Kiara Art Tapak ini. Nah kan bos, untuk menjadi sebesar hingga saat ini, pasti dimulai dari yang kecil dulu nih. Jelas nggak ada yang instan. Ketika sudah ketemu dengan pasarnya, baru deh perlahan diperhitungkan prospeknya untuk memperluas usaha. Daya tarik jasa sewa dari Papa Scooter bukan cuma di transportasinya aja, bos. Tapi pengalamannya yang menghadirkan suasana hiburan bagi keluarga dan juga solusi ramah lingkungan. Kalau jenis unitnya kita berbagai macam ya, kita mulai dari sepeda goes nih. Sepeda goes juga kita ada yang dari anak-anak sampai dengan sepeda goes yang bisa diperuntukkan untuk dewasa. Lalu dari unit listrik kita ada sepeda listrik, kita ada skuter listrik, sepeda listriknya pun kita ada yang roda 2, kita ada yang roda 3, selain itu kita juga ada mobil golf. Walau terbilang lengkap, tarif sewa yang ditawarkan juga terbilang ramah di kantong loh, bos. Kalau harga sewa sendiri, kita kalau sepeda goes di harga 15.000. Tapi kalau misalnya sepeda listrik, kita mulai dari 30.000 sampai dengan sekitar 120.000. 120.000 itu untuk mobil golf di weekend. Yap, dengan harga dari mulai 15.000 sampai dengan 120.000, bos-bos bisa menyewa unit selama setengah jam. Muter-muter di taman kota sambil menikmati pemandangan, jelas puas banget tuh. Gak heran kalau pengunjungnya sangat antusias. Tuh, sampai-sampai antriannya mengular hanya untuk menyewa skuter listrik di sini. Sebenarnya ketika rame, tantangannya lebih kepada gimana caranya kita bisa melayani customer. Karena customer itu ketika lagi musim libur, yang datang ke kita tuh, yang jadi main ke kita tuh, sebenarnya bisa dikatakan orang-orang yang sabar. Kenapa orang-orang yang sabar? Karena main ke kita aja nunggunya bisa 1-2 jam ketika musim libur. Karena unit kita yang terbatas, sementara antusiasmenya melebihi dari jumlah unit kita yang ready. Poin penting dalam menjalankan bisnis jasa seperti ini harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Maka dari itu, semua unit yang ada di Papa Scooter selalu dicek sesaat sebelum disewakan ke pengunjung. Kalau dari segi maintenance-nya, kita juga memang memiliki tim yang memang concern di ranah tersebut.
kita tuh ada ya semacam pengecekan rutin lah. Ya memang dalam durasi waktu tertentu kita pasti ada pengecekan. Dan juga ketika kita akan menghadapi high season, menghadapi musim libur, pasti kita juga akan concernnya lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa. Memang, ada momen tertentu untuk usaha jasa seperti ini bisa mendulang cuan maksimal ya bos. Apalagi yang masih mengandalkan lokasi wisata. Kalau misalnya namanya tempat wisata, sudah pasti yang kita hype-nya atau puncaknya ya adalah ketika musim-musim libur. Yaitu ketika Nataru, yaitu ketika Lebaran, ketika libur sekolah semesteran tuh Juni-Juli, dan juga ya nanti menjelang akhir tahun lagi tuh ketemu lagi musim libur. Buat pelaku usaha wisata, momen-momen ini bukan sekedar ramai, tapi juga jadi ladang cuan yang nggak boleh terlewatkan. Strategi persiapan dan pengalaman jadi kunci untuk menyambut gelombang pengunjung. Dan tentu saja mengoptimalkan penghasilan ya bos. Nah bos, kita sebagai pebisnis pasti kita kan yang paling utama adalah cuan. Nah, kalau kita bicara mengenai cuan, sebenarnya ini saya beli unit kurang lebih 30 juta. Tapi kita bicara dari sisi bisnisnya, kita menyewakan dalam waktu setengah jam saja bisa menghasilkan 100 sampai 120 ribu. Artinya kalau misalnya kita dalam 1 jam bisa menghasilkan 200 ribu. Sehari kalau misalnya kita non-stop ada yang menyewakan, dalam waktu 10 jam kita menghasilkan 2 juta rupiah dalam 1 hari. Berarti kalian sudah bisa membandingkan sendiri, menghitung sendiri sebenarnya kita balik modalnya berapa lama sih? Wah, kalau menurut perhitungan doi, estimasi balik modalnya sih hanya dalam hitungan hari aja nih. Wih, berarti emang mendulang cuan banget kan bos? Berangkat dari ide sederhana yang dijalankan sendiri, akhirnya berbuah manis. Cuannya luar biasa mantap. Bisnis jasa memang gak selalu mudah, tapi kalau tekun, dari satu skuter pun bisa jadi jalan rezeki yang ngacir terus. Nah, gimana? Menarik kan bisnis dari Papa Skuter ini? Dan tips bisnis buat para bos di sini, jangan lupa memanfaatkan setiap peluang yang ada dan nikmatilah setiap prosesnya. Dan yang terpenting, cuan bos!